Episode 31 terasa tidak asing. Sejak memasuki usia kehamilan 7 bulan lebih, kehidupan Kemuning berubah cukup banyak. Jika dahulu hampir setiap pagi dia sibuk bolak-balik ke peternakan ayam, memeriksa kandang, mengecek pakan, atau mengawasi para pekerja, sekarang semuanya tidak lagi sebebas dulu. Dan penyebab utamanya Arkatama. Pria itu mendadak berubah menjadi suami super siaga tingkat dewa. Awalnya Kemuning masih diizinkan datang sesekali ke peternakan. Namun setelah melihat istrinya pulang sambil memegangi pinggang dan mengeluh kaki pegal, keesokan harinya Arkatama langsung membuat keputusan sepihak. Tidak bisa diganggu-gugat. Mulai sekarang tidak boleh ke peternakan dulu. Kemuning yang saat itu sedang sarapan sampai berhenti mengunyah. Hah, tapi, Mas. Arkatama dengan tenang menyeruput kopinya. Kamu istirahat di rumah. Aku tidak mau kamu kecapean. Tapi, tidak ada tapi-tapian, potong Arkatama. Kemuning langsung mengerucutkan bibir. Sekarang di sana ada banyak pekerjaan. Ada Gilang. Iya, tapi, aku tetap harus lihat. Ada Gilang. Kemuning menatap kesal. Arkatama tetap santai. Aku bosan di rumah. Ada aku. Beberapa detik kemudian pria itu menoleh pada Kemuning dan mengusap pelan punggung tangannya. Aku cuma enggak mau kamu kecapean. Nada suara Arkatama melunak. Tatapannya juga berubah. Seketika wajah Kemuning yang tadi sempat cemberut perlahan menghangat. Dia tahu di balik sikap menyebalkan suaminya itu, ada rasa khawatir yang terlalu besar. Akhirnya Kemuning menurut. Meski sesekali tetap mengomel, tetapi diam-diam dia sangat bahagia karena ada seseorang yang begitu mengkhawatirkan dirinya dan bayi mereka. Demi membuat hati Kemuning senang, Arkatama pun membuat sebuah rencana. Kebetulan dia baru saja menangani kasus klien orang kaya dan hasilnya memuaskan semua pihak. Sebenarnya ide itu muncul ketika Arya Satya minta hadiah jika dirinya selesai ujian nasional. Maka, liburan ke villa jadi tujuannya. Selain tempatnya tenang, udaranya juga segar. Arya Satya mendatangi Arkatama. Kakak, traktir aku sebagai bentuk dukungan karena sudah belajar giat dan menyelesaikan ujian nasional. Kayak bocah saja minta traktir sehabis melakukan sesuatu, ujar Arkatama. Kakak, dulu sudah janji mau kasih aku hadiah sehabis ujian nasional, kata sang adik mengingatkan. Perasaan enggak gitu, deh. Aku akan kasih hadiah kalau kamu dapat nilai bagus dalam ujian nasional, balas Arkatama dan membuat Arya Satya terdiam karena itu yang dikatakan oleh kakaknya. Arya Satya menoleh cepat. Mbak, bela aku. Kemuning tersenyum geli. Kasihan, Mas. Arkatama menatap istrinya, lalu menatap Arya. Dia pun menghela napas. Oke, cepat siap-siap. Mata Arya langsung berbinar. Mau makan di mana? Arkatama menatapnya beberapa detik, lalu berkata santai, bukan makan. Arya mengernyit. Lalu apa? 2 hari liburan di puncak. Arya Satya berkedip beberapa kali. Dia takut salah dengar. Arya melompat berdiri. Kakak aku paling ganteng. Arkatama langsung mendorong wajah adiknya. Jauh-jauh. Awas kalau nyosor. Puncak menyambut mereka dengan udara sejuk dan pemandangan hijau yang memanjakan mata. Suhu udara tidak terlalu dingin, tidak juga panas. Kabut tipis sesekali turun di antara perbukitan. Deretan pohon pinus berdiri rapi, sementara hamparan perkebunan teh terlihat membentang seperti karpet hijau raksasa. Villa yang disewa Arkatama berada di area yang cukup tenang. Halamannya luas, dipenuhi bunga warna-warni, dengan pemandangan perbukitan hijau sejauh mata memandang. Begitu turun dari mobil, Arya Satya langsung meregangkan tangan. Dia menarik napas panjang. Udara orang kaya. Arkatama menatap datar. Kampungan. Namun Arya Satya tidak peduli. Sampai beberapa jam pertama semuanya terasa menyenangkan. Sampai akhirnya dia sangat menyesal. Arya Satya mulai menderita. Karena dimanapun Arkatama dan Kemuning selalu berdempetan. Saat jalan, mereka bergandengan. Saat makan, saling menyuapi.
Saat duduk Arkatama memegangi pinggang istrinya. Bahkan saat melihat pemandangan pun mereka berdiri berdempetan. Arya Satya yang berjalan beberapa langkah di belakang sampai menghela napas panjang. Lalu memandang langit. Dia mengusap dada dramatis. Ibu, anakmu kesepian. Tidak ada jawaban. Yang terdengar malah tawa kemuning. Arya menoleh. Lalu menunjuk pasangan suami istri itu. Kalian sengaja, ya. Arkatama menatap santai. Kamu iri. Tidak. Arkatama dan Kemuning malah tertawa. Karena terlalu sering melihat pemandangan seperti itu, Arya Satya akhirnya menyerah. Daripada sakit hati sebagai jomblo tersakiti, dia memutuskan jalan-jalan sendiri. Kak, aku muter sebentar. Arkatama menoleh. Jangan jauh-jauh. Oke. Arya melambaikan tangan lalu berjalan santai menyusuri jalan setapak di dekat perkebunan teh. Angin sore berembus pelan. Udara segar memenuhi paru-parunya. Hamparan hijau terbentang sejauh mata memandang. Sampai langkah Arya Satya perlahan berhenti. Jarak sekitar 20 meter di depannya ada dua sosok yang sedang berjalan pelan. Seorang wanita dan seorang pemuda. Awalnya Arya Satya tidak terlalu memperhatikan. Namun, beberapa detik kemudian tubuhnya mendadak membeku, matanya membesar, jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Wanita itu perlahan menoleh. Dia adalah Marissa. Sementara pemuda di sampingnya, Stephen. Arya Satya berdiri mematung. Wajahnya perlahan mengeras. Sementara di kejauhan, Marissa yang juga melihat Arya tampak sama terkejutnya. Udara sore yang tadi terasa sejuk mendadak berubah menyesakkan. Arya Satya sama sekali tidak menyangka hari liburan yang awalnya terasa sempurna bisa berubah kacau hanya dalam hitungan detik. Beberapa menit yang lalu dia masih berjalan santai menyusuri jalan setapak di sekitar perkebunan teh sambil menikmati udara puncak yang segar. Tadi suasana hatinya benar-benar sedang bagus. Setelah berbulan-bulan sibuk belajar dan melewati ujian nasional, akhirnya dia bisa bernapas lega. Ditambah lagi sejak datang ke villa, rumah kecil itu terasa hangat dan ramai. Meski sedari tadi dia terus mengomel karena melihat Arkatama dan Kemuning lengket seperti perangko, jauh di dalam hatinya Arya Satya bahagia. Sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu mendadak berhenti. Langkah Arya Satya melambat, keningnya berkerut. Beberapa meter di depannya, dua sosok yang sangat dia kenal berdiri di tepi jalan setapak, Marissa dan Stephen. Sesaat Arya hanya diam menatap mereka. Senyum yang tadi sempat tersisa di wajahnya perlahan menghilang. Bahunya yang semula rileks ikut menegang. Serius ada mereka di sini. Gumamnya pelan. Rasa kesal langsung muncul begitu saja. Di tempat seluas ini, kenapa harus bertemu mereka? Rasanya seperti sedang menikmati makanan favorit, lalu tiba-tiba menemukan kerikil di dalam nasi, sangat menyebalkan. Kenapa di saat lagi enak-enaknya liburan malah ketemu mereka, sih? Batin Arya Satya menggerutu kesal. Di sisi lain, Marissa tampak sama terkejutnya. Matanya membesar sesaat, seolah tidak percaya pertemuan seperti ini bisa terjadi. Arya, panggil wanita itu pelan. Suaranya terdengar hati-hati, bahkan nyaris bergetar. Arya Satya tidak menjawab. Tatapannya bergeser ke arah Stephen yang sejak tadi berdiri diam di samping Marissa. Pemuda itu hanya memandangnya dalam diam, tidak bicara apa-apa. Arya Satya merasa tatapan Stephen terasa aneh. Seperti sedang memperhatikan seseorang yang selama ini hanya dikenal lewat cerita. Memang benar, Stephen baru pertama kali melihat Arya Satya sedekat ini. Dulu, di rumah sakit, saat tubuhnya lemah dan setengah sadar, dia sempat mendengar percakapan Marissa dan Pak Darius. Saat itu dia baru tahu kalau ternyata dirinya memiliki saudara satu ibu. Dan orang itu sekarang berdiri di depannya. Stephen memperhatikan wajah Arya Satya diam-diam. Bentuk matanya, garis rahangnya, cara berdirinya. Entah kenapa muncul rasa asing yang sulit dijelaskan oleh Arya Satya. Karena kalau dipikir-pikir, mereka memang saudara, tetapi juga bukan keluarga. Arya Satya malas memikirkan semua itu. Tanpa mengucapkan apapun,
dia memilih melanjutkan langkah. Dia sama sekali tidak berniat berhenti apalagi berbincang. Marissa terlihat panik. "Arya, tunggu sebentar," ucapnya sambil maju satu langkah. Namun, Arya terus berjalan. Dia melewati mereka begitu saja. Tidak menyapa, tidak menoleh, tidak mau peduli. Akan tetapi tepat saat berpapasan, tanpa sengaja pandangannya sempat melirik Stephen. Langkahnya sedikit melambat. Kening. Arya Satya mengernyit. Baru sekarang dia memperhatikan penampilan pemuda itu dengan jelas. Wajah Stephen terlihat sangat pucat. Bukan pucat biasa, tetapi pucat seperti orang yang sudah lama sakit. Tubuhnya dibungkus mantel tebal, lehernya tertutup syal rajut, kepalanya memakai topi hangat, dan celana panjangnya juga tampak berlapis. Padahal udara sore itu tidak terlalu dingin. Arya Satya diam beberapa detik. Separah itu sakitnya, batinnya. Tatapannya masih tertuju pada Stephen. Lalu, pikirannya dia menoleh. Kalau memang sakit, kenapa dibawa ke tempat dingin begini? Orang sehat saja kadang masuk angin kalau ke puncak. Arya Satya mendengus pelan, kesal. Bukan kepada Stephen, melainkan kepada dirinya sendiri. Karena untuk sesaat dia malah memikirkan keadaan orang yang seharusnya tidak perlu dia pedulikan. Dia langsung membuang pandangannya jauh-jauh. "Bukan urusanku," gumamnya pelan. Kali ini dia benar-benar pergi. Di belakangnya, Marissa hanya bisa menatap punggung Arya Satya yang semakin menjauh. Ada kesedihan yang perlahan memenuhi wajahnya. Sementara Stephen menundukkan kepala. Tangannya yang tersimpan di balik mantel mengepal pelan. "Apa dia benci ya sama aku?" tanyanya lirih. Marissa menoleh cepat. Pertanyaan itu membuat tenggorokannya terasa sesak. Karena dia tahu jawabannya. Rasa sakit itu sebenarnya bukan hanya milik Stephen, tetapi juga miliknya. Saat kembali ke villa, suasana hati Arya masih sedikit berantakan. Namun, begitu membuka pintu, langkahnya langsung terhenti. Hidungnya bergerak pelan dan matanya membesar. Seketika wajahnya berubah senang. "Wangi apa ini?" Arya Satya mengendus ke udara seperti anak kecil yang menemukan sesuatu menarik. Aroma tumisan bawang, sup hangat, tumis pakis, dan ayam goreng memenuhi ruangan. Arya langsung berjalan cepat menuju dapur. Dan benar saja, Kemuning baru selesai memasak. Perempuan itu sedang menuangkan sup ke mangkuk besar saat menoleh ke arahnya. "Arya, ayo makan," katanya sambil tersenyum. Entah kenapa suasana hati Arya yang tadi kusut mendadak membaik. Seperti biasa, masakan kakak iparnya memang punya kekuatan aneh. "Kak Arka mana, Mbak?" tanya Arya Satya sambil menarik kursi. Kemuning menunjuk ke arah teras samping. "Tuh, lagi telepon." Arya menoleh. Dari balik pintu kaca terlihat Arkatama berdiri sambil memegang ponsel di telinganya. Wajah pria itu terlihat serius. Beberapa saat kemudian Arkatama masuk dan langsung duduk di sebelah Arya Satya. Namun, ada sesuatu yang membuat pemuda itu heran. Kakaknya sempat menatap wajahnya cukup lama, seolah sedang memastikan sesuatu. "Kak, kenapa lihat aku begitu?" tanya Arya curiga. Arkatama menggeleng pelan. "Enggak apa-apa." Jawabannya terlalu singkat, dan justru membuat Arya semakin curiga. Setelah selesai makan, mereka bertiga berkumpul di ruang depan sambil menikmati teh hangat dan ubi rebus. Obrolan ringan mengalir santai, sampai akhirnya Arya Satya teringat kejadian tadi. "Kak, coba tebak tadi aku ketemu siapa?" tanyanya. Arkatama yang sedang memegang cangkir teh menjawab santai, "Marissa." Arya langsung melongo. "Kok kakak tahu?" "Karena tadi aku lihat dia lewat depan villa." Jawaban itu membuat wajah Arya Satya langsung berubah. Senyumnya menghilang. Dan entah kenapa, firasat tidak enak yang sempat menghilang sore tadi kembali muncul pelan-pelan di dadanya. Kemuning perlahan mendekat. Wajahnya mulai terlihat khawatir. "Mas, apa sebaiknya kita pulang saja?" Suaranya mengecil. Arya langsung menoleh cepat. "Jangan." Kemuning mengangkat alis. Arya langsung meralat dengan suara lebih pelan. "Maksudku,
Aku belum puas liburannya, Mbak. Arya menyeringai. Aku belum puas berendam air panas, Mbak. Kemuning sampai tertawa kecil, sementara Arkatama menggeleng pelan. Lalu, menatap istrinya. Tidak usah pulang. Nada suara pria itu tenang. Kita nikmati liburan ini. Tatapan Arkatama berpindah pada Arya. Jangan sampai ada orang merusak kebahagiaan keluarga kita. Arya Satya diam sejenak. Lalu, tersenyum hangat. Karena Arkatama selalu begitu. Menempatkan keluarganya di depan segalanya. Terima kasih, Kak. Kak Arka memang the best. Malam mulai turun, udara di puncak semakin sejuk. Mereka bertiga duduk di ruang depan menikmati teh hangat dan ubi rebus. Arya sedang bercerita soal teman sekolahnya yang akan melanjutkan kuliah di beberapa kota terpisah. Dia merasa sedih karena akan kehilangan teman yang suka sama-sama berbuat konyol. Arkatama sesekali menyahut dan Kemuning tertawa renyah ketika terjadi perdebatan kakak dan adik itu. Suasana terasa menyenangkan dan hangat. Sampai terdengar suara ketukan pintu membuat pembicaraan terhenti. Mereka saling menoleh. Arya mengernyit. Malam-malam begini siapa yang datang? Arkatama berdiri. Aku lihat dulu. Langkah pria itu menuju pintu terdengar pelan. Begitu gagang pintu dibuka, Arkatama diam dan tatapannya berubah. Di depan pintu berdiri seorang pemuda sendirian. Tubuhnya dibalut mantel tebal dan wajahnya sangat pucat. Arkatama menatapnya lekat. Entah kenapa wajah itu terasa tidak asing. Pemuda itu mengangkat wajah perlahan. Menatap Arkatama. Bersambung.